kalender akademik dan juga kurikulum, sehingga nanti program-program seperti ini bisa kita sinergikan dengan Kemenpora dan juga kementerian lain yang terkait, termasuk juga dengan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Artinya ini untuk memastikan pembelajaran di sekolah tidak terganggu dengan kegiatan itu ya? Betul, dan saya kira juga perlu nanti privilege untuk anak-anak yang memang dia berprestasi di bidang olahraga, dan karena itu mungkin dia akan banyak meninggalkan jam belajar di luar jam belajar yang seharusnya. Nah, ini kan tentu harus ada privilege atau mungkin dispensasi yang nanti diatur sedemikian rupa sehingga mereka tetap bisa mengikuti pelajaran, tapi pada saat yang sama juga dia tetap bisa mengikuti berbagai event olahraga yang merupakan bagian dari pilihan profesionalnya. Solusinya Gitu. dengan belajar daring atau seperti apa, Pak? Nanti kita cari solusinya. Pak, kemungkinan untuk kerjasama dengan organisasi profesional seperti BBL sendiri untuk pengembangan agar pelajar lebih aktif berolahraga bagaimana? Itu sangat terbuka ya. Tadi saya contohkan yang tadi sekolah kelas olahraga itu dia kerjasama dengan klub sepak bola. Jadi satu kelas itu adalah para pemain di klub sepak bola itu, yang dia memang kelasnya beda dengan kelas yang lain. Nah, ada juga misalnya dulu pernah ada pengalaman juga kerjasama dengan salah satu klub di Inggris. Waktu itu dengan Portsmouth, dia punya program namanya Kick and Learn. Itu juga sama, sepak bola tapi juga mengajari bahasa Inggris, mengajari leadership. Nah, yang begini nanti bisa kita replikasi dengan cabang olahraga lain, termasuk saya kira dengan DBL, apalagi tokoh pentingnya ada di sini. Gitu. Saya kira begitu ya. Pak, update Silakan, bencana Pak Zul. Sumatera, Pak, berapa sekolah Pak yang terdampak? Pak, mungkin ada datanya nggak sih, Pak? Tadi malam kita sudah rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga Dinas Pendidikan di 3 provinsi itu. Kami sekarang masih terus mengupdate berapa jumlah sekolah yang rusak berat, rusak ringan, dan juga rusak sedang. Nanti datanya belum bisa kami sampaikan karena masih dinamis datanya. Tapi yang sudah kami lakukan, beberapa yang kami kunjungi memang ada sekolah-sekolah yang dia tidak mungkin dipertahankan karena lokasinya di daerah yang berbahaya, tidak aman, sehingga memang harus dibangun sekolah baru di lokasi yang baru. Tapi ini juga memang nanti harus koordinasi dengan, kalau itu SMA, SLTA itu harus dengan pemerintah provinsi, kalau SD atau SMP dengan pemerintah kabupaten kota. Yang memang dia rusaknya tidak seluruhnya, seperti SMA Negeri 1 yang kemarin saya kunjungi itu di Tanjung Ana ya, itu dia punya 21 lokal, yang rusak hanya, yang masih bagus ada 15. Sehingga karena dia yang rusak tidak seluruhnya, ada 15 yang bagus, kami sarankan untuk sekolahnya nanti shift. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, tapi yang ini pun harus dibersihkan sehingga nanti pada waktunya akan bisa penuh. Dan yang memang tidak bisa dipakai, beberapa ada yang membuat kebijakan dengan pembelajaran daring. Tapi untuk teknis di lapangan, kami tidak membuat aturan nasional karena kondisinya sangat beragam, sehingga kami serahkan hal ini pada pemerintah daerah, khususnya pada dinas-dinas pendidikan di provinsi atau kabupaten kota. Ada santunan nggak Pak yang diberikan untuk guru dan juga siswa yang menjadi korban? Kemarin kita membantu untuk guru yang meninggal, kita bantu 5 juta, dan kemudian untuk yang dirawat kita bantu 2 juta, dan jumlahnya terus dinamis. Tapi yang kita teruskan dibantu adalah murid-murid yang meninggal. Kemarin di Sumatera Barat saya serahkan bantuan untuk keluarga dari 20 murid yang meninggal dunia, dan juga ada puluhan yang dirawat, dan juga santunan untuk keluarga di kantor Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di Provinsi Sumatera Barat. Nanti kami juga akan melakukan hal yang serupa di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Aceh. Pak, begitu ya? Pak, ada anggaran. Ya Pak Azrul ada bagian dong. Cukup ya? Saya nggak usah, sudah disampaikan semua. Sudah disampaikan semua. Kalender akademik dan juga kurikulum, sehingga nanti program-program seperti ini bisa kita sinergikan dengan Kemenpora dan juga kementerian lain yang terkait, termasuk juga dengan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Artinya ini untuk memastikan pembelajaran di sekolah tidak terganggu dengan kegiatan itu ya? Betul, dan saya kira juga perlu nanti privilege untuk anak-anak yang memang dia berprestasi di bidang olahraga, dan karena itu mungkin dia akan banyak meninggalkan jam belajar
di luar jam belajar yang seharusnya. Nah ini kan tentu harus ada privilege atau mungkin dispensasi yang nanti diatur sedemikian rupa sehingga mereka tetap bisa mengikuti pelajaran, tapi pada saat yang sama juga dia tetap bisa mengikuti berbagai event olahraga yang merupakan bagian dari pilihan profesionalnya. Solusinya Gitu. dengan belajar daring atau seperti apa, Pak? Nanti kita cari solusinya. Menteri, kemungkinan kerjasama dengan organisasi profesional seperti DBL sendiri untuk pengembangan agar pelajar lebih aktif berolahraga bagaimana? Itu sangat terbuka ya. Tadi saya contohkan yang tadi sekolah kelas olahraga itu dia kerjasama dengan klub sepak bola. Jadi satu kelas itu adalah para pemain di klub sepak bola itu. Yang dia memang kelasnya beda dengan kelas yang lain. Nah, ada juga misalnya dulu pernah ada pengalaman juga kerjasama dengan salah satu klub di Inggris. Waktu itu dengan Portsmouth, dia punya program namanya Kick and Learn. Itu juga sama, sepak bola tapi juga mengajari bahasa Inggris, mengajari leadership. Nah yang begini nanti bisa kita replikasi dengan cabang olahraga lain, termasuk saya kira dengan DBL, apalagi tokoh pentingnya ada di sini. Gitu. Saya kira begitu ya. Pak, update Silakan, bencana Pak Sumatera, Pak, berapa sekolah Pak yang terdampak? Pak, mungkin ada datanya nggak sih, Pak? Tadi malam kita sudah rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga Dinas Pendidikan di 3 provinsi itu. Kami sekarang masih terus mengupdate berapa jumlah sekolah yang rusak berat, rusak ringan, dan juga rusak sedang. Nanti datanya belum bisa kami sampaikan karena masih dinamis datanya. Tapi yang sudah kami lakukan, beberapa yang kami kunjungi memang ada sekolah-sekolah yang dia tidak mungkin dipertahankan karena lokasinya di daerah yang berbahaya, tidak aman, sehingga memang harus dibangun sekolah baru di lokasi yang baru. Tapi ini juga memang nanti harus koordinasi dengan, kalau itu SMA, SLTA itu harus dengan pemerintah provinsi, kalau SD atau SMP dengan pemerintah kabupaten kota. Yang memang dia rusaknya tidak seluruhnya, seperti SMA Negeri 1 yang kemarin saya kunjungi itu di Tanjung Ana ya, itu dia punya 21 lokal, yang rusak hanya, yang masih bagus ada 15. Sehingga karena dia yang rusak tidak seluruhnya, ada 15 yang bagus, kami sarankan untuk sekolahnya nanti shift. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, tapi yang ini pun harus dibersihkan sehingga nanti pada waktunya akan bisa penuh. Dan yang memang tidak bisa dipakai, beberapa ada yang membuat kebijakan dengan pembelajaran daring. Tapi untuk teknis di lapangan, kami tidak membuat aturan nasional karena kondisinya sangat beragam, sehingga kami serahkan hal ini pada pemerintah daerah, khususnya pada dinas-dinas pendidikan di provinsi atau kabupaten kota. Ada santunan nggak Pak yang diberikan untuk guru dan juga siswa yang menjadi korban? Kemarin kita membantu untuk guru yang meninggal, kita bantu 5 juta, dan kemudian untuk yang dirawat kita bantu 2 juta, dan jumlahnya terus dinamis. Tapi yang kita teruskan dibantu adalah murid-murid yang meninggal. Kemarin di Sumatera Barat saya serahkan bantuan untuk keluarga dari 20 murid yang meninggal dunia, dan juga ada puluhan yang dirawat, dan juga santunan untuk keluarga di kantor Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di Provinsi Sumatera Barat. Nanti kami juga akan melakukan hal yang serupa di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Aceh. Pak, begitu ya? Pak, ada anggaran. Ya Pak Azrul ada bagian dong. Cukup ya? Saya nggak usah, Pak. Sudah disampaikan semua. Sudah disampaikan semua.